Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan review beberapa chart ALT coin ya yang ada di Indodax. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya juga ya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama yaitu HYPE. Kita untuk review seminggu atau sampai 1 bulan ke depan ya ini. Ini aku review. Ini kita ubah nanti dulu, sinyalnya juga agak lemot. Soalnya aku lagi di luar kota, di daerah ya, di rumah mertua, jadi agak maklum lah sinyalnya lah. Dan juga kalau ada yang mau minta review koinnya yang nyangkut atau yang kayak gimana, mau minta rekomendasi koin untuk ALT season sebulan atau sampai 2 bulan ke depan, nanti tulis saja di kolom komentar, nanti aku akan coba review, akan bantu ya. Ya udah, kita langsung ke indikator, langsung udah TF 1 jam kita ganti seperti biasa. Kita Bollinger Band yang kita buka ya, lalu MACD, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI ya. Nah, untuk MACD-nya ini masih kokoh mau naik, dan stochastic RSI-nya juga lagi ngejalar naik. Ini kalau sanggup naik ke 11.000 sekian ini ya, bisa ke sini nih. Ini untuk malam ini ya. Nah, itu untuk chart 1 jam ke depan. Kita lihat chart 2 jam ke depan ya. Kalau dia bersanggup malam ini naik, ini juga bagus banget. MACD-nya udah kawin, stochastic RSI udah mulai mengejalar ke atas. Ini kalau dia nabrak di parabolic SAR-nya 11.000 sekian, bisa ke sini nih. Bahkan ke sini naik dikit ke 12 sekian ya. Itu untuk 2 jam ke depan. Kita cek yang 4 jam ke depan. 4 jam ke depan juga stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke atas, MACD-nya juga lagi koreksi ya. Kalau dia sanggup naik ini ke sini, nih ke sinilah nih 12.4 sekian ya, bisa ke sini nih 12.800, bahkan bisa mungkin ke 15 ya untuk 4 jam atau besok pagi itu. Nah, ini untuk 1D-nya ini mau koreksi. Si MACD juga tinggal koreksi, stochastic RSI-nya udah nyulur ke bawah. Tapi dia naik dulu, sudah itu baru koreksi, mungkin bisa ke sini ke 8.000, bahkan bisa ke 6.000-an untuk 1 minggu sampai 10 hari ke depan. Kita cek yang 3D-nya. 3D-nya juga setiap koreksi, tapi stochastic RSI-nya mau ke atas, berarti dia naik dulu. Mungkin paling mentok, andaikan kalau dia naik paling mentok di 14 ribuan. Kayaknya ke sini nih, ke 12 ribuan. Itu untuk 3D ya. Kita cek untuk yang sebulan sampai setengah bulan ke depan. Ini stochastic RSI-nya ngejalar ke atas, MACD-nya mau ada bengkokan ke bawah, berarti ini bisa koreksi. Kalau dia koreksi sanggup nabrak parabolic SAR ke 7.051, bisa ke sini nih paling dalam 2.000-an itu bisa. Itu untuk 1W HYPE. Kita lihat 2W-nya. 2W-nya ini juga masih kokoh, belum ada tanda-tanda untuk koreksi lah. Paling koreksinya juga paling dalam ke sini nih. Bisa 3 bulan ke depan ini. Kalau dia kalau dia sanggup nabrak ke 3.000, bisa ke sini. Balik ke harga awal. Kita pindah ke koin lain. Kita cari koin lain, kayaknya sih coba ZIL ini juga banyak nih penggemarnya. Kita langsung buka advance chartnya ZIL. Kita cek ganti ubah TF 1 jam. Indikator seperti biasa ya. Indikatornya yang seperti saya pakai, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini MACD-nya masih kokoh, masih bisa naik, tapi stochastic RSI-nya dia ada bengkokan ke bawah. Tapi kalau dia turun sanggup ke 13 sekian, bisa ke sini nih. Nih. Untuk 1 jam ke depan 13.08. Untuk ZIL kita pindah ke 2 jam ke depan. Ini sinyalnya agak jelek ya, maaf ya. Jadi aku refresh dulu. Kita pindah langsung ke 2 jam tadi ya. Indikator Bollinger Band,
lalu MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI. Nah ini MACD nya masih kokoh ya, tapi stochastic RSI nya ada tanda-tanda untuk koreksi. Kalau dia sanggup koreksi ke sini untuk malam ini ke 13 sekian, bisa ke sini nih, paling dalam 12.000 ZIL ya. Nah kita cek yang 4 jamnya. 4 jamnya ini tadinya mau koreksi tapi nggak jadi karena stochastic RSI nya menjalar ke atas. Mungkin paling tinggi dia bisa ke sini nih, ke 14, mungkin paling tinggi ke 15 ya untuk seminggu ke depan. Ini juga untuk 1D nya mau koreksi tapi stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke atas, berarti dia mau naik dulu baru koreksi. Dia kalau sanggup naik ke 15.000, 1.500 bisa ke sini nih, ke 1.700 bahkan ke 1.900. Itu untuk 1D. Kita lihat yang 3D. 3D ini MACD nya bagus banget sebenarnya. Jadi nanti mungkin awal-awal bulan depan dia ini bisa naik. Kalau sanggup dia naik 1.600 sekian, bisa ke 1.800, bisa ke sini 2.000, bahkan bisa ke sini ya 3D untuk awal-awal bulan depan atau akhir-akhir bulan depan. Nah ini juga MACD yang ini lebih bagus banget. Nanti kalau mau beli pas sudah koreksi beberapa hari ke depan, seminggu ke depan baru beli untuk di hold ya. Nah dia ini MACD nya juga siap terbang, tapi dia harus turun dulu kalau mau terbang, soalnya yang di 1 jam sampai 4 jam kalau nggak salah tadi ya, dia harus turun. Mungkin bisa turun ke 900-an, tapi mungkin bisa langsung naik. Kalau dia naik minimal naik ke sini nih 1.900 sampai ke sini 2.000, bahkan bisa new ATH. Itu untuk 1W ya. Kita cek yang 2W. 2W ini belum kelihatan ya, karena ya historinya belum terlalu lama di Indodax ya ini. Lalu kita cari koin lain aja dulu ya. Sebelumnya nanti kalau ada yang mau minta review chart untuk ini koin-koin apa aja, tulis di kolom komentar ya. Nanti aku akan review langsung besoknya kalau memungkinkan. Tapi pasti aku review kok chartnya. Tapi jangan lupa di subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian juga. Udah, koin selanjutnya NXT nih. NXT ini NXT kalau nggak salah udah di video beberapa hari yang lalu. Kita nggak usah NXT, kita ABYSS aja lah. ABYSS, kita cek ABYSS ya. Ini juga salah satu koin favorit aku yang untuk aku rekomendasikan untuk di hold 1-2 bulan ke depan ini ya. Catnya TF-nya kita ubah dari 1 jam 15 menit ke 1 jam. Indikatornya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI seperti biasa ya. Ini kalau dari ABSS ini bisa naik nih malam ini dari 1 jam ya. Stochastic RSI nya udah arah ke atas, MACD nya udah juga ada bengkokan, ke atas. Kalau dia sanggup ke 446 mungkin bisa ke sini minimal ke 448, bahkan bisa ke 452. Itu untuk malam ini 1 jam ke depan ya. Kita pindah ke 2 jam. 2 jam juga stochastic RSI nya mau ngejalar ke atas, sudah ada bengkokan. MACD nya tadinya mau koreksi tapi nggak jadi karena itulah tadi, stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke atas. Berarti dia kalau sanggup ke 448 dia bisa ke sini nih 452 ya. Itu untuk malam ini. Coba kita lihat untuk 4 jam ke depan. 4 jam ke depan nanti berarti nanti udah malam ini dia koreksi ya, udah naik koreksi. Kalau dia koreksinya nabrak 421 ini bisa dalam nih. Tapi kita belum tahu chart yang 1D nya ini untuk 3-4 hari ke depan lah untuk 4 jam nih. Kita cek yang 1D ya. Yang 1 jamnya yang 1D nya ini ya, MACD nya ini mau naik, tadinya mau koreksi tapi mau naik ke atas karena stochastic RSI nya ini
nih yang aku klik ini nih. Nah itu udah ada jalar ke atas, garis birunya juga udah ke atas, berarti dia naik dulu. Nah mungkin kemungkinan besok pagi dia ini koreksi, mungkin ke 478 paling tinggi nih untuk malam ini dia naik ya, tapi kita belum tahu. Kita cek ke 3D nya ini bagus banget sebenarnya. MACD nya nunggu support aja. Stochastic RSI udah jalar ke atas, MACD nya juga dari bawah mau naik, tapi kalau dia sanggup naik ke berapa nih, 500-an bisa, 800 bahkan bisa 1000, mungkin bisa ke 1800 1200 lah untuk seminggu sampai 10 hari ke depan itu. Nah ini juga bagus untuk 1W nya nih. Untuk 1W nya ini MACD nya udah di bawah, stochastic RSI nya udah mau nganter ke atas, berarti dia kalau sanggup naik nabrak parabolic SAR, nabrak ke 626 minimal ke sini nih 1200, akan bisa ke 1900 untuk ini ya. Untuk sebulan sampai 1,5 bulan ke depan itu bagus ini untuk di hold. Nah ini untuk 2W nya belum ada tanda-tanda dari MACD untuk naik ya, tapi stochastic RSI nya udah ada bengkokan mau ke atas, berarti dia naik dulu, naik ke minimal lah, minimal ke 615. Tapi kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 1500 ya bisa ke sini 1900, bahkan bisa new ATH ya. Itu untuk koin ABYSS. Lalu kita cari koin lain ya. Koin lain ini random ya, koinnya ini enggak karena ini enggak ada ininya sih, enggak ada, pokoknya langsung aja sih refleks aja aku yang mana yang mau aku review ya itu koinnya gitu loh. Jadi kalau mau minta review chart koin apa ALT koin yang mau untuk di hold jangka panjang, tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah aku review lah. Lalu koin apa ya, SEM. Ini koin SEM. Langsung kita buka advance chartnya. Kita ubah TF 1 jam. Lalu kita indikator, pilih indikator Bollinger Band, MACD, salah chat lagi, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya seperti biasa ya. Ini aku hapus dulu. Nah ini untuk SEM ini ya 1 jam ke depan ya. Ini MACD nya lagi naik nih, stochastic RSI nya, tapi ini udah ada tanda-tanda koreksi karena biru MACD ini, stochastic RSI ini udah ada tanda-tanda bengkokan ke bawah nih. Nah itu berarti dia kalau dia sanggup koreksinya ke nabrak parabolic SAR di 2397 mungkin bisa ke sini nih 2364 ya. Itu untuk 1 jam ke depan. Kita cek yang 2 jam ke depan ini malah mau naik, berarti dia nih naik dulu. MACD nya tinggal cross, stochastic RSI juga udah nganter ke atas. Kalau dia sanggup naik ke 2475 ini minimal ke 24 berapa ini, 2546 minimal itu ya, minimal naiknya, bahkan bisa ke 26 sekian lah. Itu untuk 2 jam ke depan. Kita cek yang 4 jam ke depan. 4 jam ke depan juga udah bagus ini, MACD nya udah siap, udah ada bengkokan ke atas, stochastic RSI juga udah ada bengkokan ke atas. Kalau dia sanggup naik ke 2507 bisa ke 2554, 26 sekian, bahkan bisa ke 27. Itu untuk 4 jam atau 2 hari atau 3 hari ke depan ya. Nah kita cek yang 1D ini untuk seminggu ke depan ya. Lama ini, maaf ya sinyalnya juga, soalnya aku lagi di daerah di tempat mertua, jadi sinyal agak lambat, makanya aku ngeluarin sinyal di channel Telegram itu nggak terlalu banyak karena ya terhambat karena sinyal beginilah. Jadi harap maklum karena aku mau ada urusan keluarga, mungkin awal-awal bulan depan aku udah balik ke Palembang ya, baru bisa all out lagi seperti biasanya ya. Ini udah aku refresh, kita cek lagi Bollinger Band untuk 1D SEM ya, MACD, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI ya. Nah
Ini untuk Stochastic RSI MACD 1D nya ini udah siap koreksi, dan Stochastic RSI nya juga udah julur ke bawah, berarti dia akan koreksi ya. Tapi bisa dia naik ke sini ya, kayak tadi yang sudah aku jelasin. Lalu untuk 3D nya ini MACD nya bagus, kalau dia sanggup Stochastic RSI nya juga bagus. Kalau dia sanggup ke 28 bisa ke 3603. Ya udah, kita udahin dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian juga ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.